Nah oke guys, pagi ini aku lagi ada di ini area pedesaan banget ya. Ini aku melipir teman-teman di daerah agak selatannya Wonosari. Jadi di area Semanu namanya, kecamatan sendiri ya teman-teman ya. Di sini aku nemuin beberapa orang yang aku temuin di Wonosari ini bilang makanannya enak guys, makanan ini di kananku. Bisa kalian intip namanya apa di belakang itu ya, Mbok Tumbu ya, Mbah Tumbu kayak gitu. Mbah Tumbu ini kayaknya cukup populer ya, orang-orang nyaranin ini dan rating Maps-nya juga oke banget dan bukan abal-abal ratingnya. Jadi kesempatan kali ini aku mau makan Mbah Tumbu. Aku sengaja jauh-jauh ke pinggiran ya, mungkin sekitar 15 menit plus ya, tergantung kecepatan kalian dari Wonosari buat makan di sini dan terpuaskan hasrat kulinernya kayak gitu ya. Nah kita intip ya, di dalamnya ada makanan apa aja ya pastinya. Kita intip sekalian dapurnya, yuk. Nah oke guys, ini dia menunya. Di sini ada ayam goreng, ayam opor, sayur lombok hijau, sambal. Ini sistemnya gimana mas nanti? Ini kalau makan di sini nanti untuk nasi putih, sayur lombok hijau, sambal bangkupan sudah menyesuaikan jumlah yang makan mas. Oke. Untuk satu orang kita siapkan untuk satu orang, dua orang untuk dua orang gitu. Satu paket porsi ya berarti iya, ya? nanti udah dapet. Nanti bisa request mau nggak pakai yang sayur lombok hijau atau sambal bangkupan bisa. Oke. Harganya berarti satu paket atau gimana? Sudah termasuk? Nanti sendiri, ayamnya sendiri, nasi sambal bangkupan nanti dihitung sendiri juga. Oh dihitung sendiri, Iya. cuman dihidangin langsung Berbarengan kalau makan sini ya. Jadi kalau misalnya nggak mau makan, nggak dihitung atau gimana? Konsep kayak masakan Padang atau gimana sih? Kalau Dihidangin gitu. gini mas, jadi kalau di sini tuh, pokoknya mas nih, mas saya mau pesen ayamnya yang dada, tapi nggak usah pakai sayur lombok atau sambal bangkupan bisa. Nanti yang dihitung apa yang mas makan aja. Berarti tetap dari awal ya pesannya ya, bere request kayak gitu. Nah ini ayamnya ayam goreng sama opor paling laris siapa nih mas? Paling banyak sih goreng, mayoritas umumnya goreng, tapi yang suka opor juga banyak. Itu sih tergantung selera mas. Kalau beli satu ekor pisah-pisah gitu bisa nggak? Separuh di opor, bisa, separuh kan di semua di sini goreng. udah potongan. Jadi nanti gampangnya mana yang minta satu ekor tapi separuh digoreng, separuh diopor bisa. Nah, oke kalau gitu. Kalau per potong berapa sih harganya mas? Potong untuk yang dada 30, yang paha atas 28, paha bawah 15, kepala 15 sama ati amplanya 8.000. Kalau beli langsung seekor 160. 160. Iya. Tapi kalau sayur-sayurannya berapa itu? Kalau sayur-sayurnya paling kalau makan di sini tuh satu orang nasinya itu 6.000. Sayur sambal kulupan 6.000 juga. Jadi sayur lombok hijau untuk satu orang itu 2.000, sambal 2.000, kulupan 2.000. Jadi kan satu orang 6.000. Oke, masih murah ya. Iya. Namanya masuk di desa ya, daerah desaan, jadi harganya masih ramah di kantong teman-teman. Oke, kita cobain. Nah, tadi kalau aku intip dapurnya boleh ya Mas ya? Boleh. Oke, aku pesen dulu ya teman-teman ya. Nah, ini guys, ternyata boleh masuk ke dapurnya. Nah, ini dapurnya. Permisi ya Mbak ya. Lagi masak Mbak? Lagi masak apa? Yang ayamnya dijual ini yang dijual. sayur lombok, kayak tempe. Lengkap ya masakannya ya. Lengkap. Ayamnya udah mateng tapi belum digoreng, baru digodok. Baru digodok aja ya. Mbak, ini boleh kenalan dulu nggak namanya Mbak siapa? Kulo, kulo Mbah Tumbu. Mbah Tumbunya. Iya. Iya. Mbah Tumbu dari mbahnya berarti asli. Mbah Tumbu itu ibu saya, anaknya cuma satu saya ini. Oh, cuma satu. Saya penerus pertama. Namanya sama. Enggak ngono. Itu Mbah Tumbu, kalau enggak. saya Iya. Sutim. Jadi lebih familiar orang-orang just kenalnya namanya Mbah Tumbu Mbah Tumbu nggih. ya semuanya Jadi dipanggil panggil Mbah Tumbu. Mbah Tumbu aja. Mbak, ini kalau dulu pertama Ibu jualan tahun berapa sih? Ini kalau Mbak Tumbu itu jualannya tahun Biar agak terang, Mbak. Ada cahaya ilahi dari sana. Nah, ini kan cantik, Mbak. Nah. tahun 63 itu ibu saya sudah jualan seperti ini. Dulunya belum tahun 4 berapa ya? 40 lebih. 63. Itu jualan tapi di pasar. Dadak dipikul gitu loh, dipikul sama orang laki itu dipikul. Kayak simbok di belakangnya. Tadi jualan keliling ya, Mbak ya? Enggak, jualan di pasar, cuman di pasar dari rumah dipikul ke pasar.
Kayak nanti kalau jam 8 apa jam 9 sudah pulang. Pasar mana? Habis. Semanu sini, Mbak? Itu loh, pasar itu Semanu itu. Oh, kayak gitu. Jadi ceritanya dulu seperti itu ya, Mbak? Iya, kayak tahun 63 itu. Tahun 63 ibu sudah jualan di rumah gitu. Berarti ini rumah aslinya di sini. Aslinya ya, Mbah Tumbu itu di sini itu. Lumayan gede ya. Enak rumah di desa gini. Kalau saya tidak punya kampung halaman, kampung halamannya bukan di desa, Mbak, kalau saya Ya, soalnya. di kota kalau Mbaknya juga di kota, tapi juga kebetulan Mbaknya juga nggak ada. Kayak gitu. Oh. Surabaya, Mbak. Oh, Surabaya. Nah, kayak gini. Itu lagi masak. Ayamnya berapa lama, Mbak, itu biasanya? Kalau masak itu 1,5 jam paling enggak. 1,5 jam. Iya. Berarti mulai masak jam berapa sebenarnya, Mbak? Jam 7 itu yang sudah masak dua irik. 2 panci. Ada. 2 panci gede. Nah. Kayak itu masak lagi tuh 30 itu. Kemarin aku mau ke sini loh, Mbak, sebenarnya. Tapi kan siang-siang ya, takut habis nih gitu kan. Terus rame, kalau rame nggak bisa digangguin biasanya. Jadi ya udahlah, besok balik lagi aja pagi-pagi gitu sebelum balik gitu kan acaranya. Jadi pindah di sini tahun berapa, Mbak? Kalau boleh tahu. Pindah. Apanya yang pindah di sini? Pindah. Jualnya dulu. Jualannya. Awalnya di rumah ini Itu tahun loh, berapa? Tahun 63 itu. Oh, ini di rumah. Ya. Sebetulnya nggak pindah, Mas. Rumahnya, Balik rumah aja, saja salah rumah di kata-kata. sini. Iya. Tapi pindah jualannya. Pindah jualannya. Itu tahun Dari 63 pagi itu di sini. 4:30 nanti langsung dibawa ke pasar sampai jam 9. Tetap masaknya di sini ya intinya Tetap ya. Terus 2005 itu Dari kebetulan saya pasar masih itu kan kecil, Mas. dekat losnya Simba itu kan masih ada space 5 meteran lah. Iya, benar. Terus dibikin toko kan, dibangun gitu ketutup. Nah, terus saya punya inisiatif selama pasar dibangun itu kita di rumah dulu. Ternyata konsumennya udah di rumah sampai sekarang. Tambah enak di rumah sebenarnya, Pak ya. Iya. Kan sebetulnya secara finansial juga lebih irit, Mas. Kalau dulu itu mikul kan 10.000 zaman dulu 2000-an itu kan 15.000 itu kan kali 30 udah berapa? Belum tenaganya kalau hujan pakai pantol, pakai motor. Iya, lebih Mikulnya juga susah gitu. lebih berat ya, Pak ya. Terus Lebih mahal. sekitar 2011 lah sudah mulai ada apa medsos itu. Nah kan bupati yang lama Bu Badinga itu kan dulu untuk menggalakkan PAD itu menggalakkan pariwisata kerjasama dengan swasta, swastanisasi pengelolaan pantai-pantai itu kan. Benar. Nah, untuk meningkatkan PAD itu otomatis pendampingnya kan antar cenderamata sama kuliner. Benar, satu Ini paket. ikut terangkat. Kemudian ada semacam WhatsApp, ada TikTok, ada itu. Tambah rame lagi ya, Pak ya. Posting-posting kan dipromosikan secara gratis kan. Nah, benar, itu viral. Ya bukan viral sih. Banyak dikenal melalui medsos sekarang gitu. Jadi 2015 ke sini semakin. Tapi syaratnya viral tuh satu dulu, harus enak. Orang ini kalau viral nggak enak itu nggak balik lagi masalahnya. susah Nah, kalau itu saya ngomong susah. Jadi nanti kalau konsumen kami itu kebetulan cocok dengan rasa masakan Mbah Tumbu ya alhamdulillah gitu. Turun temurun loh, Mas. turun-turun ya, Bu Kan ya. dari Mbah Mbak ya. Tumbu sampai sekarang itu rasa nggak robah itu. Nggak rubah Ya ya. insya Allah kita pertahankan. insya Allah. Cara masaknya kita masih pakai kayu, pakai tungku. Pakai tungku. Tungku masih ditumbuk walaupun kita punya blender besar tapi buat jus saja. Tapi tungku kan masih pakai. oh, ini apa, tempe ya? Iya, itu yang samping itu kan batu itu kan buat tumbuk itu. Oh, ini ya. Masih. Tapi emang beda rasanya sih kalau di blender kayak orang-orang restoran di kota besar kan semua di blender ya. Karena Kurang tahu katanya kalau pakai jarang yang model diulek. Kan nggak keluar rasanya kayak gitu. katanya kalau Bener, Mas. kalau masak pakai kompor katanya bagaimana saya nggak tahu sih. Cuman kalau kita memang sebisa mungkin mempertahankan tradisional. Benar. Cuman yang kita memang kesulitan sekarang bejananya. Kalau dulu kan kuali, Ya, periuk ya. gitu kan, Ah. perut dari tanah. Sekarang nggak ada, adanya seperti itu. Ya terpaksa mau nggak mau. Tapi ini kompor kayak gini jarang di desa aja sih, Mbak. Iya. Ya, Pak ya.
Di kompor-kompor kayak pawon, bener modelnya namanya pawon. Nah, pawon kayak gini masih di sini aja. Konsepnya memang bagus sih. Orang kalau misalnya tamu boleh ya masuk ke dapur ya gitu. Boleh. Foto mau Boleh, mau video foto. boleh. Kalau di sini tetap masih bebas mas. Kita tidak ada yang kita rahasiakan. Mau nanya apa bumbunya silakan. Iya. Tetap nggak bisa niru, Pak. Masih ada orang tanya, ya tetap orang tuh tangannya saktinya tuh nggak bisa soalnya kayak gitu. Yang Mau jelas kan rezeki kan sudah ada yang ngatur. Katanya tanganan. tanganan beda-beda kayak gitu. Ada teman ya, kebetulan teman itu mau buka yang di kopi panggang itu, Ah. sebelahnya itu mau buka begini. Dia nyatet sampai nyatet wawancara sama saya. Teman saya Iya. dulu, katakan teman kantor lah dulu. Kata. Ya nggak apa-apa. Hasilnya beda tetap, rezekinya beda. Kurang tahu, oke teman-teman. Nah kayak gitu ya ceritanya. Artinya mungkin yo kalau 100% kita terbuka apa adanya sih susah. Ya. Adanya seperti ini. Pasti. Cuman, ya kita Nah. maksimal kita tidak nutupin. Pokoknya kita percaya aja rezeki udah ada yang ngatur. Yang penting kita jualan itu jujur. Benar, Maksud benar, saya, Pak. Walaupun plat B, walaupun itu jenderal, walaupun itu menteri ke sini sama dengan Sama. tetangga saya beli. Bener. Iya, menteri berapa kali ke sini? Pak Muldoko 3 kali. Wah. Itu menteri yang RT 9 itu siapa? Itu bupati-bupati sama harganya. Kita nggak pernah istilahnya Nggak bedain ya, Pak, ya. L, plat B, plat D. 10.000. Kecuali kalau malah tetangga Pak, seharusnya 10.000 kita kasih 9.000 misalkan, itu malah lebih baik bagi saya. Jadi sama sih kita. Kan ada biasanya kalau dulu-dulu itu zaman dulu tuh kalau keluar daerah itu harusnya 15 dijual 10-in kan bisa. Biasanya Ada ada kan perbedaan cerita-cerita kayak gitu gitu. ada kan? Cerita-cerita Oh, ada. karena orang kota kita Biasanya tempat wisata ya, ya Oh, kepada tempat wisata terus mungkin. bule beda lagi. ya, mungkin Nah, tapi kan secara umum sama. Sama. Siapapun yang beli segitu. Kalau di sini enggak. nah kayak gitu. Nah, insya Allah kita tetap berusaha tetap apa adanya. Ini satu tempat ini keluarga semua tinggal di sini. Semua ini anak putu sih. Anak cucu ini saya Seru ya Pak ya. Nanti Bukan orang kumpul. lain, bukan Iya. anak putu semua. Berarti semua yang kerja di sini satu keluarga semua ya. ya, termasuk keluarga, ya. iya. kebetulan banyak keluarga ini yang Itu tadi buyut saya itu. Oh ya? Yang kecil itu tadi. cari Buyut kerjaan itu. di luar susah sekarang. Iya. Ini anak dulu juga pernah kerja di ini suruh Susah pulang ya. aja. Ya saya enak gini Pak. Kerja di Ya, orang enak gak enak sih. enak gak enak semua ada, kerjaan itu ada enak dan tidak enaknya pasti ya, mau di orang mau di sendiri semua plus minus kayak gitu. Nah Tinggal kiri kitanya aja sih. benar kayak gitu. Oke teman-teman, kayaknya udah cukup jelas ya, maksudnya untuk sekilas nanti kita intip bahan-bahannya di dapurnya sekilas karena udah cukup panjang, kalian nanti bosen nonton lama. Terima kasih ya Mbak ya untuk waktunya Sami-sami, sebentar. monggo. Semoga nanti tambah laris terus. Amin. Ya. Amin. Sampai se-Indonesia nggak sejawa doang ya tahu ya. Oke, kalau gitu aku ngintip dapurnya Mbak ya. Ngintip dapurnya, masuk ke Iya, dapurnya sebentar. monggo. Terima kasih Mbak. Monggo. Ya, ini bumbu ayamnya ya Bu ya. Ketumbar ya baunya udah. Bersama merica. Merica, baunya udah tajem. Kalau orang Wonosari ini lidahnya seneng rasa kayak gimana? Nggak tahu. Suka Selera manis, sendiri, pedas, apa asin gitu. Sini banyakan manis. Seneng yang manis ya tetap Iya. ya Jawa Tengah ya. Tempe itu bacem ya manis. Nih. Tapi kalau di sini masakannya ya nanti aku icipan aja teman-teman ya langsung ya. Tempenya belum jadi. Setengah lebih kok ya Mas. Oh. Pokoknya liyane iki ora krasa megane kurang mateng. Nah, kayak gitu teman-teman. Kurang meresap. Meresap ya. Nah, ini guys, pawonnya ya, pawonnya Mbah Tumbu nih. Pakai kayu masih. Terus ini ayam kampung ya? Nggih. Nah, ini ayam kampung. Ini apa? Daun apa namanya? Kenikir ya benar. Direbus ini buat apa? Buat lalapan sama bawang. Oh, buat lalapannya pakai kenikir. Itu ada bacem teman-teman di sana. Ini apa? Ini sayur lombok. Sayur? Lombok hijau. Sayur lombok ijo yang khasnya sini ya. Orang bilang lombok ijo. Coba lombok ijo. Itu guys, nanti kita cobain. Sayur lombok ijo satu paket aja dapat apa aja. Nah, ini ayam sekali bikin berapa sehari berapa Bu? Iya, tergantung depan rame atau enggaknya. Kalau rame sampai 30. Oh,
Bikin terus berarti? Bikin terus. Tiap hari nyetok berapa, Bu? 30 ayam ya? Habis enggak habis dihabisin. Habis enggak habis dihabisin, bener ya? Kayak gitu. Nah, pasti habis ya tapi ya, Bu ya. Nah, kayak gitu. Terlihat 30 ekor kalau habis. Sayur lombok sama tempe. Lomboknya kan hijau. Gitu aja alasannya. Ya guys. Kenapa namanya sayur lombok hijau? Karena sayur tempe pakai lombok hijau. Oke. Agak salah guys, enggak salah. Ini belum tanya, ini bukanya dari jam berapa tadi? Jam 10 pagi. Tutup jam 4 sore ya. Kayak gitu. Tiap hari ya, Bu ya? Tiap hari teman-teman. Udah cukup komplit liatnya. Kita udah ngobrol panjang lebar sama Mbah Tumbu dan keluarganya yang family. Mungkin saatnya sekarang kita makan aja ya guys ya. Nah oke dia, ini teman-teman ayam Mbok Tumbu, Mbah ataupun Mbok Tumbu ya teman-teman ya. Akhirnya keturutan buat makan di sini karena banyak yang rekomendasiin. Jadi aku sempetin sebelum balik ke Jogja. Aku makan ayamnya. Jadi ini kayak simple ya, ayam kampung nih. Jadi bisa digoreng kayak gini ataupun dibentuk opor teman-teman kayak gini. Nih. Terus dapat sayur lombok hijau yang katanya kenapa namanya sayur lombok hijau ya kan pakai lombok hijau. Yes. Ini adalah pertanyaan yang simple. Jadi sayur yang cukup populer di sini, banyak orang bilang cobain lombok hijau, lombok hijau. Di sini seneng ya karena lombok hijau kan nih lomboknya tuh fresh. Dia tuh bener-bener tadi baru diulek. Jadi ngekick banget sih. Dan ini sayur lapnya ya kenikir kayak gitu. Nah ini ternyata udah mulai rame ya, untung aku datang pagi-pagi teman-teman. Dari dia rame dan porsinya untuk 1 ekor ayam lumayan banyak ya teman-teman ya. Dan ya kalian tadi bisa request macam-macam. Ada part-partnya ayam yang bisa kalian cobain sebenarnya di sana. Ini aku mulai dari mana ya? Ayam gorengnya dulu lah ya. Kita kan makan ayam goreng. Nah, yang paling enak dimakan adalah bagian kepala teman-teman karena lemaknya segini banyaknya. Kayak gitu. Si panas coy. Bismillahirrahmanirrahim. Enak guys. Bumbunya dimeresap. Tadi udah diungkep kan kalian lihat. Bumbunya asli yang strong. Aku bisa bilang ini ayamnya Do ini 100% ayam asli kampung ya teman-teman ya. Jadi pernah aku bahas di vlog sebelumnya. Dapat pengetahuan dari ibu ayam goreng ya. Jadi sebenarnya ayam kampung pun ada KW-KW-nya teman-teman. Nggak semua pakai yang KW yang asli-asli kampung gitu kan. Tapi ya tetap satu jenis. Cuman karena udah diternak jadi dia nggak seenak ayam kampung yang asli kayak gitu. Ini kuah lombok hijaunya sih ya. Mumpung belum diapa-apain. Ini kayak mirip kayak kuah opor nggak sih? Wah, ini bumbunya mantap banget guys, serius. Kuahnya tuh bisa gurih, santannya kerasa. Mix dominan rasanya ini dia tuh balance sih kalau menurutku. Jadi dari bawang, santan, bumbu-bumbunya dia kayak yang lain tuh merica dan lain-lainnya tuh bener-bener nggak ada yang over satu sisi, tapi bener-bener balance kalau menurutku. Ini enak loh diseruput kayak gini, ini kayak makanan yang homey banget kayak gitu kan kasarannya. Jadi kayak pulang kampung, kampung gue di Jakarta ya. Sayurnya enak. Dia bit spicy ya, nggak pedes. Yang pedes-pedes over banget. Tapi dia ada sedikit ngekick pedesnya. Kalau opor, ini sebenarnya mirip kayak sayur lombok hijaunya ini kan tadi kan dia bilang sama ya, cuman dia nggak ada pedesnya, nggak ada spicy-nya sama sekali, nggak ada lomboknya. Ini lebih gurih. Ini juga gurih kaldu. Ini juga gurih kaldu sama. Ini lebih gurih kaldu lagi menurutku karena dia kan nggak ketambahan sambal dan nggak tambahan sayur-sayuran yang lain guys. Ini asli, ini lebih berkaldu kalau aku bilang katanya. Enak banget sih ini. Pas untung aku belum makan ya. Kayaknya udah agak lama nggak makan nasi teman-teman.
Ini aku bingung cara makannya gimana. Kulitnya. Ya makan dari kulit aja lah ya. Sambalnya nih guys, sama sayurnya. Ya kalau makan tempat gini nggak enak, jangan pakai sendok ya. Bener-bener masih hangat semua teman-teman. Bagusnya cocok banget. Pilihannya ayam goreng kan sama kayak sambal tomat, terasi ya. Mungkin kalau di Jawa Timuran, aku namanya kebanyakan sama sambal tomat terasi yang merah. Tapi ternyata di sama pedes kan, menempel belakangan. Sama sambal hijau enak banget. Gurihnya enak banget serius. Aku paham banget kenapa doi kayak rame banget ya di sini. Nah, aku ambil opornya, kayak makan ini. Nah, kalau kampung asli itu dagingnya tuh kayak gini loh teman-teman. Yang benar-benar kelihatan penampakannya tuh kenyal banget kayak gini. Makan pakai kuah kayak gini nggak? Biasanya jarang nambah nasi, sekarang nambah nasi. Wow. Top ya. Oke guys, kenyang banget ya. Udah habis, sisa ada apa? Nasi sama sayurnya. Wah ini kenyang bego ya kasarannya ya, karena udah saking kenyangnya. Ini overall enak sih guys. Ayamnya 100% tajam, ini 100% emang kampung sih. Dari tekstur daging dan bentuk, warna itu bisa dibilangnya asli. Terus kuahnya gurih, serba gurih ya. Rempahnya kerasa, ayamnya sendiri tadi legit, bumbu ketumbar dan lainnya itu benar-benar ngeresep sampai dalamnya. Malah kulitnya itu menurutku ada legitnya, ada sensasi manisnya juga kayak gitu. Jadi enak. Cocok banget sama sambal cabai hijaunya yang basic cabai sama bawang ya teman-teman ya, rasanya nggak dikasih macam-macam rasa. Perpaduannya oke. Sama kenikirnya oke lah ya, ini direbus. Kalau kalian suka kenikir cocok kayak gitu. Kalau yang ini gurih pedes, ini gurih kaldunya lebih kerasa yang di opornya ini. Jadi kalau kalian penasaran bisa dipisah pesan opor ataupun pesan nasi goreng kayak gitu. Oke, itu aja. Udah keturutan makan di Wonosari, Semanu ya jatuhnya ya, Semanu. Nah, Gunung Kidul. Akhirnya makan ayam kampung yang cukup terkenal ya, bisa dibilang kayak gitu ya, dan banyak juga yang suka. Emang bener enak. Nanti soal Doi masih sempet ya cobain kulineran di Wonosari. Masih cari-cari yang oke daerah sana. Sekalian jalan-jalan tentunya, karena Gunung Kidul sekali lagi cakep banget ya, banyak wisatanya yang cantik-cantik kayak gitu. Oke, aku pamit sampai di sini. Thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di vlog berikutnya kalau gitu. Sampai jumpa lagi. Bye.